Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiansyah Herdasasono dari kelas 12 Teknik Komputer Jaringan 2. Balik lagi bersama kami di Hello Smekon Podcast. Kali ini kami kedatangan dua bintang tamu yang sangat spesial, yang cukup famous di Smekon. Silahkan kalian berdua coba bisa kenalan dulu dong ke para penonton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Inka Putri Pratandari dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1. Dan saya, Naili Afia Almas dari kelas 10 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1. Nah, untuk para penonton, kali ini kami akan mengangkat untuk pembahasan kegiatan P5. Para penonton pasti belum tahu ya, kegiatan P5 itu ngapain aja. Nah, kita itu mengundang dua narasumber ini yang cukup mengetahui dan bahkan mengetahui lebih banyak daripada kita tentang kegiatan P5. Dan langsung aja kita tanya-tanya lebih dalam lagi nih ke mereka. Sebenarnya itu P5 kegiatannya ngapain aja sih gitu? Iya, P5 itu kan singkatannya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, di mana kegiatannya itu bertujuan untuk mencetak karakter para siswa, para pelajar, agar karakternya itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu. Profil pelajar Pancasila, cukup menarik sih itu kalimatnya. Yang menurut kalian profil pelajar Pancasila itu yang kayak gimana sih? Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6 mas. Yang pertama ada beriman bertakwa, yang kedua mandiri, yang ketiga gotong royong, yang keempat itu kebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Seperti itu. Berarti nanti di setiap kegiatan P5 itu yang keenam itu masuk terus ya? Iya. Oh, ya cukup hebat sih buat masa depan anak muda sekarang. Di kegiatan P5 di kelas 10 ya, khusus Iya. kelas 10 ya ini ya? Iya. Nah, itu kelas 10 gimana sih tanggapannya? Ini kan program baru ya, apalagi kelas 10 benar-benar baru ditampilkan. Ini ada dari pihak sekolah ada P5 seperti ini yang kita juga, hah? Ini program baru ya, enggak? Iya. Program baru kayaknya asik nih buat kita kayak semacam berkelola. Kita kelola ini sesuai temanya apa, biar nanti kita di situ membuat project seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kalau ini tuh berbasis project, jadi di situ nanti kita bikin project sesuai dengan tema. Kayak asik nih, kita bisa belajar dengan berbagai metode, nggak cuman Mandangin papan tulis gitu mas. Jadi metodenya itu metode baru gitu loh. ya betul. Jadi lebih santai belajarnya. Asik ya kelihatannya sih. Iya. Kayaknya saya kelas 12 jadi nggak pernah ngerasain. Beda. Terus juga angkatan saya tuh angkatan COVID, jadi beda kayaknya deh. Iya. Terus kan di kelas 10 ini kurikulumnya berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Kan sekarang itu kurikulumnya kurikulum merdeka ya. Iya betul. Nah, itu gimana sih yang kalian rasakan perbedaannya itu apa dari yang sebelum-sebelumnya? Kalau dilihat-lihat ya Mas, kalau kurikulum 2013 kan memang menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan standar nasional. Kalau kurikulum merdeka ada tambahannya nih. Tambahannya itu pengembangan profil pelajar Pancasila begitu. Jadi ada sangkut pautnya ya dengan Iya. kurikulum merdeka. Iya. Oh, gitu ya. Jadi kegiatan P5 kan terus kelas 10, terus kegiatan itu lebih banyak mungkin ya. Nah, untuk kegiatan belajar mengajar itu kayak gimana di kesehariannya? Kan disambung dengan kegiatan P5 gitu. Nah, kelas 10 sesibuk itu gimana tuh rasanya? Sebenarnya kalau dibilang sibuk itu sibuk ya mas, tapi karena kita jalannya satu kelas, itu projectnya tuh satu kelas, jadi kita tuh ngerasa enjoy dan dibawa santai aja gitu, jadi nggak capek nggak banget. ya, nggak rasa sampai banget gitu, jadi kayak fun aja gitu. Jadi kalau ngejalaninnya fun bareng teman gitu pasti enak ya, enak ya, asik gitu. asik mas, nggak kerasa sibuknya. Walaupun sampai sore, malam gitu tetap ya. Iya, karena di jalannya bareng-bareng. Oh, gitu ya. Oh iya, kegiatan P5 ini kan udah berjalan ya, yang saya lihat-lihat gitu kan. Nah, itu udah apa aja sih yang kalian lakuin di kegiatan P5 sampai hari ini gitu?
kegiatan P5 yang sudah dijalankan kan ada beberapa tema yang memang diangkat dari pihak sekolah. Seperti yang pertama waktu itu temanya gaya hidup berkelanjutan ya kan. Gaya hidup berkelanjutan, di situ kita punya proses dimana kita tuh harus menjalani kayak kayak pola hidup kayak berkelanjutan itu kayak gimana sih kita mengelola barang-barang yang udah nggak berguna ya di sekitar kita. Akhirnya kan kita bisa tahu sebenarnya ini tuh bisa buat ini loh, sebenarnya itu bisa bermanfaat kalau kita mau mengolah gitu. Jadi kita lebih belajar banyak lagi sih. Ya jadi ya banyak. Yang pertama itu berarti terkait pendaur ulangan ya, Iya. gitu ya. Terus kalau yang kedua itu tentang kearifan lokal Mas. Jadi kita tuh di situ disuruh kayak untuk menampilkan apa aja sih kearifan lokal yang ada di Banyumas gitu. Dan manfaatnya itu sangat banyak banget Mas. Jadi yang awalnya teman saya itu nggak bisa main angklung, jadi sekarang tuh jadi bisa kayak gitu Mas. Wow, terkaitnya asik sekali ya penonton untuk kegiatan P5 ini. Jadi untuk kegiatan P5 yang kedua itu jadi kayak kelihatan lebih menarik juga sih gitu ya. Belajar banyak hal, entah contohnya musik tradisional khususnya, terus tarian daerah juga ya. Nah itu pasti kan butuh waktu ya, butuh waktu banyak banget. Untuk persiapan yang di P5 yang kedua itu berapa lama sih? Terus dalam proses persiapan itu entah ada yang kalian rasakan itu apa gitu? Kalau proses waktu buat menjalani proses kayak kemarin biar jadi tampil bisa kayak gitu tuh kita butuh waktu sekitar 5 sampai 7 hari gitu sampai hari kita tampil gitu. 7 hari ya? Iya. Tapi itu cukup cepat juga sih menurut saya. Juga kan sekalian baru beradaptasi ya dengan kebaruan kurikulum ini juga cukup hebat sih, bisa langsung beradaptasi secepat itu. Terus juga kemarin dengar-dengar di kegiatan P5 ini kelas kalian yang jadi juara ya? Iya. Nah, itu juga suatu plus sih buat kalian berdua. Nah di dalam kegiatan itu kan kalian udah jadi juara gitu kan. Nah terus tanggapan dari kelas kalian kayak happy-nya itu gimana gitu loh? Kayak heboh atau gimana teman-temannya? Itu pastinya heboh ya Mas, karena akhirnya tuh perjuangan kita yang latihan setiap hari dari siang sampai sore itu membuahkan hasil Mas, seperti udah sesuai ekspektasi kita gitu loh Mas. Jadi happy-nya tuh happy banget gitu. Iya sih benar banget teman-teman. Ini tuh dari kelas ide mereka berdua itu juga hebat banget intinya. Juga menampilkannya kemarin tuh saya lihat ya sekilas itu benar-benar keren banget. Terus juga kegiatan P5 ini kan apa ya, untuk kegiatan kelas 10 dan ini kegiatannya juga dari pagi sampai sore gitu kan ya. Terus juga kegiatannya itu mungkin dilibatkan dengan pihak luar juga ada kan gitu ya. Ada. Nah itu contohnya kegiatan P5 yang lain gitu sampai hari ini yang lain kan tadi kan ada 2 itu. Iya. Nah katanya kan dengar-dengar juga ada berapa sekian gitu. Nah, selanjutnya ini apa gitu kegiatannya P5? Dengan nih kegiatan P5 selanjutnya temanya itu keberkerjaan. Nah, di mana nanti kita itu Lakuin kunjungan industri gitu. Iya. Sesuai sama jurusannya kita anut gitu. Oh gitu. Kalau akuntansi kira-kira kemana udah tahu belum? Tadi udah sempat bidik tempat mau kemana aja gitu. Tadi ada Bank Indonesia, Otoritas OJK, Jasa ya gitu. Oh gitu ya. Asik banget ya gitu. Iya. Kalau di kegiatan P5 bisa ikut. Terus kan di kegiatan P5 kan pasti capek dan segala macam ya. Nah, suka dukanya kalian di P5 itu apa sih gitu? Kalau senangnya ya kita jadi tahu dengan hal baru yang sebenarnya kita itu belum tahu loh. Kita belum tahu nih cara memainkan ini gimana, pengetahuan tentang ini bagaimana. Tapi ketika ada P5, kita jadi bisa belajar. Oh ternyata ini cara maininnya kayak gini. Oh ini ternyata pengetahuannya kayak gini loh, gitu. Kalau dukanya? Dukanya tuh kalau sampai yang sekarang saya rasain tuh belum ada ya Mas, karena semuanya tuh asik. Asik banget.
Emang ya kalau dilakuin sama teman-teman bareng rame-rame gitu ya, Jadi pasti nggak kelihatan, Iya. dukanya nggak kelihatan ya, Iya. jadi nggak bakal kerasa ya. Terus menurut kalian nih pandangan P5 di mata siswa itu kayak gimana? Jadi kalau menurut saya P5 itu adalah kegiatan yang berbasis proyek, bertujuannya itu untuk agar siswa-siswi itu mempunyai karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu Mas, seperti yang 6 tadi gitu. Oh gitu gitu. Mungkin dari Naili ada berbeda pendapat atau gimana? Iya sih, kalau di P5 itu kan siswa-siswi jadi lebih tahu mau kemana dan mau bagaimana karakternya, lebih ditanamkan lagi sama pihak sekolah gitu lewat kegiatan P5. Oh jadi ya kegiatan P5 ini berguna untuk semua ya. Iya. Jadi nggak semelulu untuk siswa aja, jadi berguna juga buat guru-guru yang lain gitu ya. Nah, kegiatan P5 ini kan kegiatan yang cukup menarik ya sampai saat ini. Terus juga kegiatan P5 juga nggak bisa dirasain di kelas 11 ya, ini angkatan saya, dan kelas 12 juga nggak bisa dirasain kan. Terus kita pengen tahu nih, banyak apa ya, pasti banyak dong kegiatan asik-asik yang selama ini kalian alami gitu. Nah, kita tuh pengen tahu sebagai siswa yang nggak ngerasain P5 itu, pengen tahu asiknya, pengen ikut dalam asiknya gitu, walaupun nggak bisa dalam lapangan tapi tahu ceritanya. Kalau di P5 ya Mas, itu pasti akan ada waktunya buat kita semacam buat observasi ke tempat gitu, ke tempat yang sesuai tema gitu. Terus nanti di situ kan kita melaksanakan kegiatan pengamatan, observasi, ada kunjungan juga. Jadi itu asik banget pokoknya. Dan itu tuh kunjungannya tuh bisa jadi ya Mas, itu di luar sekolah, jadi itu semakin asik belajarnya tuh, kayak nggak ngerasain suasana sekolah aja, jadi ngerasain belajar di luar sekolah itu jadi lebih asik kayak gitu, suasananya baru. Duh, coba asik banget kelihatannya sih. Jadi pengen ikut serius. Untuk manfaatkan banyak banget ya pasti ya. Coba dong dari kalian berdua kasih tahu manfaatnya buat mereka juga, buat saya juga, buat yang lain-lain juga lah. Intinya manfaat dari kegiatan P5 itu menurut kalian berdua gimana? Yang pasti menambah wawasan ya teman-teman, yang pasti menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan, entah itu dari pengetahuan maupun dari keterampilan. Kita juga bisa nambah wawasan di situ. Terus di situ juga kita mempererat pertemanan sama teman-teman sekelas gitu. Kita kan akhirnya jadi kerjasama nih, ini ayo bikin ini bareng-bareng, ayo ini dibuat bareng-bareng, kan di situ akhirnya ada kerjasama sama teman-teman gitu. Iya bener banget kan dikatain Nailin nih Mas, itu juga kadang tuh teman-teman sekelas tuh belum tentu akrab ya Mas, belum tentu mengenal satu sama lain, tapi dengan adanya proyek ini kita itu bisa lebih saling mengenal, jadi yang nggak kenal, yang hanya cuma nama doang, sekarang bisa tahu oh dia tuh kayak gini-gini gitu. Jadi bisa lebih mengenal satu sama lain ya, lebih Iya. dalam lagi ya kenalnya ya. Nah, pasti kan itu yang ada awalnya gak pengen gabung, jadi sekarang ikut gabung gitu-gitu ya. Nah, berarti kan ada hal yang gak diinginkan tuh pastinya tuh pas persiapan gitu-gitu. Nah, pas persiapan itu hal yang gak diinginkan itu apa tuh yang muncul dalam kegiatan kalian? Paling sering waktu ya Nda, Iya. karena kadang ngerasa kayak ih waktunya udah mepet banget gitu, kayaknya kita terburu-buru gitu, tergesa-gesa gitu. Terus juga contohnya tuh kayak yang waktu P5 pertama yang gaya hidup berkelanjutan, itu kita tuh di situ tuh ada beberapa yang tempat observasinya itu belum buka gitu loh Mas, jadi itu juga termasuk nggak enak, kendala juga, iya jadi ngulur waktu lagi kayak gitu Mas. Oh, gitu. Oh iya, tadi masih penasaran juga nih yang di P5 nomor 1. Itu kan pendaur ulangan ya? Iya. Itu yang kalian tampilin di acara itu tuh pendaur ulangan apa aja gitu? Yang kalian tampilin di stand-stand kan kalian banyak banget tuh stand-stand. Nah, itu apa aja yang kalian tampilin? Waktu gelar karya kita ada wadah tisu dari tutup botol. Pasti kan di sekolah masing-masing banyak tuh tutup botol gitu yang udah nggak berguna. Nah dari kita itu buat dia didaur ulang biar bisa jadi barang yang lebih berguna lagi. Tempat tisu dari tutup botol gitu. Terus ada lagi dari ember besar ya, ada buat tempat jadi sampah. Jadi itu embernya tuh kayak digambarin
sapi gitu. Harapannya sih agar siswa-siswi kayak semangat gitu buat buang sampahnya pada tempatnya gitu, jadi nggak ada sampah lagi tuh kayak di jalan-jalan gitu, nggak ada. Oh iya, berarti banyak banget ya dampak positif untuk kita semua ya kegiatan itu. Terus juga yang kegiatan P5 yang kedua, untuk kalian berdua ini kan sekelas nih. Iya. Nah, kalian berdua itu nampilin apa? Terus juga menurut kalian ada nggak sih yang menurut kalian penampilan itu wow juga gitu? Waktu itu penampilannya apa gitu? Waktu kemarin gelar karya tema kedua kita nampilin kentongan kan ya, Iya, ada kentongan. kentongan alat musik tradisional. Nah, di situ kan kita awalnya kayak kaget tuh, hah, kentongan, kita mau ngapain? Iya, Anak udah kelas besar 10, banget. iya, anak kelas 10 mau tampil kentongan ini, kita mau ngapain? Di situ kan langsung kayak nggak ada gambaran sama sekali. Tapi di situ kita cobalah cari-cari referensi ya, kita mau bikin kentongan yang konsepnya mau bagaimana, dan alhamdulillah di situ konsepnya kita bisa bikin sendiri ya, bisa bikin sendiri gitu sama teman-teman. Untuk kelas yang bisa bikin kita kayak gimana ya mau gitu tuh juga dari ada kelas 10 DKP berapa ya Neng? DKP 1 sama 2. Iya, itu tuh juga nampilin kentongan gitu loh Mbak. Jadi dia tuh itu tuh penampilannya juga bagus banget. Selain itu juga makanan, itu makanannya tuh wow banget loh, dari prepare-nya, dari mejanya itu juga wow banget gitu. Oh berarti di samping kalian nampilin bakat-bakat berarti gelas stand juga ya? Iya. Nah, itu isinya apa tuh? Makanan Makanan apa? tradisional khas Banyumas. Oh berarti ini makanan tradisional khas Banyumas. Iya. Oh iya, berarti juga menampilkan ciri khas dari daerah kita juga ya? Iya. Bagus banget emang generasi muda sekarang. Nggak kalah hebatnya sama yang dulu-dulu nih. Terus juga kegiatan P5 ini kan juga cukup asing ya di mata-mata kelas 11 dan kelas 12. Untuk hal baru kali ini, perubahan apa nih yang kalian lakukan di P5? Pengennya tuh kalian itu berubah kayak gimana di kegiatan P5? Yang pertama diharapkan sih sama teman-teman ya, Mas, sekelas itu banyak yang kadang berbeda pendapat, yang kadang ya udah sana kamu kayak gini, aku kayak gini, aku kayak gini, kamu kayak gitu aja nggak apa-apa. Tapi adanya P5 ini kita benar-benar berharap ayo kita jadikan satu pendapat kita, iya bareng-bareng kita ngelakuin bareng gitu, biar nggak pikiran sendiri, pikiranmu sendiri enggak gitu. Cukup memuaskan sih ini informasinya. Mungkin kita bisa kulik lagi ya ini informasinya di lain hari ya. Untuk Naili, Wanda, terima kasih udah datang di podcast kali ini. Semoga podcast kita ini bisa berguna ya, bermanfaat untuk semua. Walaupun di masa kali ini kan perubahan dari masa pandemi ke masa yang seperti biasa juga tidak berpengaruh ya, harusnya ya, seperti yang kita rasakan kali ini. Untuk para penonton, jangan lupa ya saksikan lagi video-video berikutnya. Tunggu saja di podcast Hello Smeton. Sampai jumpa.